Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, nah harusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur dan berkeadilan. Ya. Enggak, kalah itu memang berat ya, gitu. Kalau belajar negarawan itu pernah menang, pernah kalah. Pak Prabowo itu berapa kali kalah? Enggak usah terlalu songong lah. Ya. Nggak usah terlalu songong. Biar Bung Deddy arah dulu, selesai dulu. Dari tadi songong melulu lu soalnya. Nggak usah terlalu songong kita. Memang berat kalah itu. Iya. Oke, silakan. Sabar aja. Ya memang lebih enak jadi kaki tangan oligarki kalau. Oke, berhenti Bung Deddy, biar arah dulu. Kasih. Ya udahlah. Memang berat kalah itu. Nah, jangan terusin lu kayak perempuan. Jangan. Lu udah menteri aja masih kayak perempuan, lu heran. Udah, biar. Menyatakan bahwa pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Bagi yang baru bergabung, silahkan di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya. Nah, kali ini kita masih akan mereaction kekalahan Banteng, tumbangnya Banteng di berbagai daerah. Jati menang, ya. Maksud saya Banteng dikalahkan ya, Jawa Tengah juga kalah, kemudian Jawa Barat kalah ya Bantengnya. Nah, di DKI Jakarta ini ada pengumuman resmi ya dari Partai Gerindra, dari tim Ridwan Kamil. Nah, ini fix surat suara yang masuk berdasarkan C1 itu sudah 99,9% ya. Dan pilkada DKI Jakarta 2 putaran. Nah, ini jadi belum kalah ya di Jakarta. Nah, di Bali ini kayaknya kalah ya. Memang kadernya Pak Prabowo ya. Gerindra kalah, dikalahkan PDI. Tapi di Bali ini De Gajah ya, calon gubernurnya. Ini malah legowo ini. Berbeda sikapnya dengan Banteng. Nah, maknya sendiri, Mak Banteng ini baru melakukan press release ya. Kayaknya ya seperti itulah. Nggak terima dan nggak percaya Jawa Tengah kalah, menuduh pihak pemerintah ya, menuduh Jokowi dan Pak Prabowo bermain curang. Nah, gimana tanggapan para netizen kira-kira ya? Dan kita lihat keseruan juga, Deddy Sitorus ini dihajar oleh Bang Ara Marwar Sirait ya, bahkan mungkin hampir baku hantam. Langsung saja kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Nah, ini pernyataan sikap ya Mak Bantengnya ya. Gimana ini? Kita dengarkan aja ya. Rahayu. Marilah terlebih dahulu kita petikkan salam nasional kita. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Saudara-saudara, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Pada hari ini, seluruh rakyat Indonesia telah berpartisipasi memberikan suaranya pada pilkada. Pilkada cermin peradaban bangsa. Dalam pilkada ini, saya selalu menyerukan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox Populi, Vox Dei. Ungkapan bijak ini menegaskan betapa berbahayanya sekiranya pemilu hanya dijadikan alat kekuasaan. Saudara-saudara sekalian, Indonesia merdeka mengandung semangat pembebasan dari berbagai bentuk penjajahan. Dengan merdeka, rakyat Indonesia memiliki kedaulatan untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya secara bebas sesuai hati nuraninya. Amanat inilah yang saya jalankan pada saat Pilpres 2004 yang dikenal sebagai pemilu yang paling demokratis tanpa campur tangan kekuasaan. Pada tahun 2004, selaku Presiden Republik Indonesia,
saya menyelenggarakan pemilu secara langsung yang pertama. Dalam pemilu itu rakyat sungguh berdaulat. Lalu, mengapa kedaulatan rakyat itu kini dimanipulasi hanya karena kekuasaan? Saya sangat khawatir bahwa hal ini akan terus berjalan di kemudian hari. Oleh karena itu, saya bertanya, di manakah sebenarnya hak dan keadilan dan kedaulatan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai? Saudara-saudara sekalian, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus-menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara, dan berbagai provinsi lainnya. Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan. Saudara-saudara sekalian, saya mengenal Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI 3 kali. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan, dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Namun, dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman. Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani. Karena itulah kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, serta seluruh rakyat Indonesia, saya serukan terus-menerus, jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Ingat bahwa pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban. Etika, moral, hati nurani harus jelas tergambarkan. Saudara-saudara sekalian, terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum. Meskipun kita tahu sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, pertama, jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya. Kedua, kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics, ketidaknetralan pejabat kepala daerah, dan juga tekanan yang diberikan kepada kepala desa. Ketiga, kumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik sekali lagi money politics yang terjadi. Keempat, kumpulkan berbagai fakta penghadangan seperti yang terjadi di daerah Banten yang menyebabkan ketidakadilan. Kelima, terus galang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi. Para kiai menangis, Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka ada orang yang membuat cara-cara seperti itu.
Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Terima kasih. PDIP tumbang di kandang Banteng. Kalau ngelawan negara pasti tumbang, Pak. Melawan negara? Melawan negara pasti tumbang. Jadi kan gini, partai politik itu. ini sudah dibicarakan secara resmi. Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara. Nice ya sih. Ini yang saya dapat daripada apa yang disampaikan oleh Bu Megawati Soekarno Putri di dalam videonya tadi sebagai ketumnya PD Perjuangan beliau bicara. Jadi apa yang beliau sampaikan tuh yang saya tangkap kayak gini. Daerah-daerah di mana Banteng mengalami kekalahan atau istilahnya Banteng has been slayed, Banteng ditumbangkan, Banteng dijadiin sate, Banteng dirica-rica, itu adalah daerah-daerah yang di mana terjadi kecurangan yang TSM, terstruktur, sistematis, dan masif yang dibantu juga oleh PNS, ASN, TNI, Polri. Oke. Tapi kenapa coba nggak berpikir bahwa mungkin masyarakat muak akan dominasi Banteng? Kenapa nggak coba berpikir bahwa masyarakat takut memilih calon-calon daripada Banteng karena tahu mereka adalah petugas partai yang nurut sama Bu Ketum? Kenapa nggak coba pikir ke sana? Kenapa nyalahin ada kecurangan? Dan lagi lucunya nih ya, kenapa sih kalau bilang ada kecurangan cuma di daerah-daerah yang kalah doang? Di daerah yang menang nggak ada kecurangan emangnya? Kalau berpikirnya cherry pick banget, logical fallacy banget. Padahal Ketum loh. Tapi kalau kita bicara masalah kecurangan, kita ngambil di mana Banteng has been slayed brutally di Jawa Tengah. Ini nyata ya, bahwa kemarin di FYP mah juga beredar, ada yang bagi-bagi gas melon, ada yang bagi-bagi sembako dengan gambar atau lambang daripada Banteng atau Pak Andika. Pak Andika Perkasa itu kan calonnya Banteng, bukan calonnya Kim. Kecurangannya di mana dong jadinya dari Kimnya? Nggak tahu. Intinya gini deh, kalau memang udah kalah, ya kalau memang ada kecurangan, buktiin aja. Nanti gugat di MK lagi. Ya nggak tahu kalau kalah menangnya, kan melihat dari bukti yang ada. Kalau memang bisa membuktikan, pasti dikabulkan. Lagian kalau mau bikin drama, kurang Pak Hasto, Bu. Kurang mateng kalau nggak ada Pak Hasto. Kurang tangisan Pak Hasto. Jokowi itu lu harus jadikan teman. Lu jadikan dia lawan, modal sendiri lu kan. Oh sorry, ya toh modal sendiri lo. Jangan salahkan orang lain, salah lu sendiri. Mestinya lu punya orang, mestinya lu pakai, enggak aja lu pakai, malah lu bikin jadi lawan. Modal lu, kan gitu toh. Oleh quick count, tapi penghitungan manual berjenjang, ya kan? Jadi di seluruh tahapan itu kita harus fight, ya karena apalagi nanti penghitungan PPK itu sangat vital, karena disitulah dimungkinkan kotak suara dibuka. Setelah itu hanya mungkin di Mahkamah Konstitusi dan itu sangat sulit, jarang terjadi gitu. Jadi kami tidak mau quick count ini kemudian melemahkan semangat kita, semangat perlawanan kita gitu. Karena lebih bagus perlawanan kita terhadap sikap ngawur dari instrumen-instrumen kekuasaan itu kita jadikan energi untuk tetap berjuang pada jalur demokrasi yang tersedia. Ya, karena bagaimanapun ini tanggung jawab kita ke depan. Dan dari sini kita akan belajar banyak yang perlu diperbaiki. Bagaimana posisi Polri dalam konteks demokrasi? Apakah masih tetap di situ? Lalu bagaimana kita misalnya mengatur undang-undang pemilu? Ya, serentak. Apakah masih sekarang? Atau nanti misalnya gabung saja DPRD kabupaten provinsi dengan pilkada, itu masih banyak lagi. Tapi pembelajaran banyak dari sini. Baik. Bung Ara, demokrasi terancam mati. Apakah Anda juga punya kesan yang sama? Berbeda sekali, karena waktu Pak Jokowi itu kepercayaan publiknya bahkan paling tinggi di dunia. Ya, kepercayaan publiknya. Betul ya Pak ya? Habis itu Pak Prabowo 85%. Lebih tinggi lagi Pak. Kalau rakyat Indonesia nggak percaya Pak, kalau hari ini ada yang nggak jujur, main ya, polisi juga kepercayaan publiknya tinggi Pak. Ya, kejaksaan juga meningkat. Nah, kalau polisi kita bisa boleh gantian nggak? Ya, silakan biar Ara. Ya, kalau kamu ngomong gantian. Ya. Kita nggak usah kayak anak kecil. Aku mau kasih tahu bahwa polisi beda. Biar Ara. Ya silakan. Udah silakan. Nggak apa-apa, silakan. Bukan kamu yang ngatur. Yuk silakan. Ya, saya silakan. Bukan kamu yang ngatur. Di sini ada moderator. Lewat moderator silakan aja moderator. Moderator yang ngatur, bukan kamu. Makanya saya bilang lewat moderator silakan. Udah gitu ya. Emang kalau kalah itu ikhlas saja. Enggak. Kalau kalah itu memang berat ya. Gitu. Kalau belajar negarawan itu pernah menang, pernah kalah. Pak Prabowo itu berapa kali kalah? Nggak usah terlalu songong lah. Ya. Kita terlalu songong. Biar Bung Deddy Ara dulu selesai dulu. Dari tadi songong melulu lu soalnya.
Nggak usah terlalu songong kita. Memang berat kalah itu. Iya. Oke, silakan. Sabar aja. Ya memang lebih enak jadi kaki tangan oligarki kalau. Oke, berhenti Bung Dedi, biar Ara dulu kasih. Ya udahlah. Memang berat kalah itu. Nah, jangan terusin lu kayak perempuan. Jangan. Lu udah menteri aja masih kayak perempuan, heran. Udah, biar Ara dulu. Maaf, saya gender bias ya. Gak apa-apa. Tapi kayak anak kecil. Gak apa-apa ya. Oke, silakan Bung Ara. Bang, Tadi Udah demokrasi terus terancam lah, lu mati kan tadi. masih gak kelas gitu ya. Ya nggak kelas tapi lu pancing terus. Udah Bung Ara, Bung Nggak Ara kelas tuh dulu. lu ngomong aja. Kenapa kepancing? Silakan. Kalau memang bagus, kenapa kepancing? Ya kan, berarti nggak kelas kan. Jadi kalau Pak Prabowo itu kepercayaan publiknya tinggi, ya kan, ya sudah, terima itu. Ya, sekarang Pak Prabowo, Pak Jokowi itu rukun. Ada yang nggak suka rukun. Ada yang mau memisahkan, ada. Nggak happy kalau Jokowi Prabowo itu rukun. Iya. Tapi Pak Prabowo bilang sama saya sama Pak Jokowi juga satu matahari, Mas Ara. Matahari aja Prabowo, begitu. Jadi kalau melihat kepercayaan publik tinggi begini Pak, ya, dan makin meningkat Pak, dan aman, pilkada aman. Kalau nggak aman nggak mungkin begini Pak. Oke. Ya, kalau nggak jujur nggak mungkin begini Pak. Kalau nggak adil nggak mungkin begini Pak. Kita di Jakarta sementara ini di bawah kok, terima kok. Kalau kalah, terima kok. Apa kami demo-demo marah-marah? Enggak. Pak Prabowo bilang, kita terima. Kalau memang kita kalah di Jakarta, kita terima. Begitu. Oke. Jadi nggak cari-cari alasan. Ya memang di Jakarta situasinya begitu. Kalau 2 putaran, kita kerja lagi. Jadi saya sampaikan ya, kepemimpinan Pak Prabowo itu menjaga kesulitan dengan rakyat, TNI, Polri, dan masyarakat. Nggak bisa kalau cuma dengan katakanlah elit TNI. Bagus TNI kita, menurut saya independen. Betul-betul dia profesional. Oke. Polisi kita juga begitu. Itu kita bisa rasakan. Oke. Kalau misalnya nggak di Jakarta kan semua tadi sepakat independensinya tinggi. Ya, kalau ada ketidakadilan di Jakarta, semua orang udah bicara. Udah teriak ya? Udah apa? Udah teriak. Kompas paling duluan lah. Oke, baik. Kompas kan kalau ada apa-apa, Oke, Kompas ke Edi dulu ya. Kompas juga paling duluan tinggi kan gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Edi dulu ya. Real count atau hitungan yang sesungguhnya yang dilakukan oleh tim data daripada paslon nomor urut 1, yaitu Bang Ridwan Kamil dan Mas Susono, dengan hasil sebagai berikut. Dari total suara yang masuk yaitu 4.333.683 suara, paslon nomor urut 1 memperoleh suara 40,17%. Dengan perolehan suara 1.748.714. Paslon nomor 2 10,55% dengan perolehan suara 459.475. Kemudian paslon nomor urut 3 dengan perolehan 2.145.494.000 dengan perolehan 49% atau 49,28%. Data masuk sudah mencapai 99,9%. Berdasarkan data yang masuk kami miliki bahkan C1 yang kami terima dan kami input, maka dengan ini kami menyampaikan hasil input data yang kami terima menyatakan bahwa Pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Untuk itu kami minta kepada KPU, Bawaslu, DKPP agar melaksanakan tugasnya melakukan perhitungan suara apa adanya secara profesional agar tidak ada hasil suara yang dirubah. Jadi kami minta inilah hasil
yang telah kami input berdasarkan perolehan suara yang ada. Dan untuk itu juga kami minta kepada seluruh jajaran partai pendukung, ormas pendukung, maupun relawan pendukung untuk terus bekerja mengawal proses daripada perhitungan suara di tingkat kecamatan atau PPK, kabupaten kota sampai dengan provinsi secara baik, seksama, dan menjaga kondusivitas daripada proses perhitungan suara agar terjaga kedamaian dan juga demokrasi yang beradab. Ya, jadi kami minta itu yang kami minta seluruh jajaran agar tenang, sabar, kita optimis bahwa ini bagian dari sebuah proses perjuangan yang harus kita lalui. Iki lho Lur, sawangono Lur, kuwi kon perhitungan cepat atas pilkada Jawa Tengah tahun 2024 yang dimenangkan oleh pasangan Pak Lutfi Yassin. Iya toh, piye wingi ana sing gembar-gembor atas survei yang dipimpin oleh Bapak Andika. Tapi kenyataan dan fakta setelah hasil pencoblosan hari ini ya Lur, delok Pak Lutfi memimpin jauh dari pasangan Andika. Jadi hal yang paling biasa adalah seseorang yang kalah ya pasti menjelaskan, paham nggak sampai di sini ya? Kok yo bisa loh mereka itu teriak-teriak Allah PD Perjuangan walaupun kalah tapi suaranya 40% ya, nggak kayak si Lutfi udah partainya didukung banyak, di endorse Jokowi ya kan, tak kira menang 90%. Bos, tak andani yo nek nganti Lutfi iki menang 90% yo kuwi pendukungnya Banteng kejang-kejang ngerti ora? Aduh, tonton Sami sudah 80% TPS terkumpul, suara kita masih jauh, nggak bisa mengejar. Udahlah, ikhlas, legowo, dan jangan patah semangat dan ambil hikmahnya. Udahlah, ayo ke rumah kemenangan, jadi tunggu ya.